Di awal film, kita berkenalan dengan Wen, yang sedang berburu belalang di luar kabin tempat dia menginap bersama kedua ayahnya, Eric dan Andrew. Di sisi lain, Wen melihat seseorang pria berbadan besar datang menghampirinya, diketahui bahwa pria itu bernama Leonard. Hi there. Can I talk to you for a little bit? What's your name? I guess so. I loved catching grasshoppers. Good. Thanks, Wen. Can you pass me your jar there, please? Dan tak lama kemudian, datang 3 orang lainnya muncul dari hutan dan membawa senjata aneh yang membuat Wen berlari kembali masuk ke dalam rumah. Lalu, Wen pergi memberitahu ayahnya Eric dan Andrew mengenai orang asing yang dia temui di luar. Wen menjelaskan jika ada 4 orang asing yang membawa senjata dan meminta mereka untuk membantunya melakukan pekerjaan yang paling penting dalam sejarah dunia. Eric dan Andrew yang awalnya tidak percaya, tiba-tiba saja mereka mendengar suara ketukan pintu dari Leonard. Dan memberitahu bahwa mereka datang karena ada suatu tugas, dan ingin berbicara secara langsung dengan Eric dan Andrew. I understand. I'm sorry to intrude. Mereka pun mulai panik, kemudian Andrew mencoba menghubungi polisi, namun saluran telepon mereka telah diputus. Mengetahui Eric dan Andrew tidak ingin membuka pintu, Leonard dan kawan-kawannya pun memaksa untuk masuk. I'm giving you one last chance to open the door. Di dalam, Eric terlibat dalam perkelahian dengan salah seorang yang bernama Sabrina. Namun dirinya berhasil dijatuhkan dan membuatnya pingsan. Lalu tak lama kemudian, seorang yang bernama Redmond juga berhasil masuk dan langsung menyerang Andrew. Dia berhasil menang, namun karena Wen berada di tangan Leonard, dia pun menghentikan perkelahian itu. Dan tiba-tiba saja, Andrew teringat ke masa lalunya, ketika dia dan Eric bertemu dengan orang tuanya. Kedua orang tua Andrew terlihat tidak merestui hubungannya bersama Eric, dan langsung pergi meninggalkan mereka. Sorry. What's going? Well, you can tell you were wrong. Always together. Saat tersadar, Eric dan Andrew telah terikat di sebuah kursi. Kemudian, setelah semuanya tenang, Leonard dan teman-temannya mulai memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakang mereka. Pertama Sabrina, seorang mantan perawat yang tinggal di California. Kedua Leonard, seorang guru kelas 2 yang berasal dari Chicago. Ketiga Redmond, bekerja di bidang sanitasi berasal dari Medford. Dan yang terakhir Adrian, seorang koki yang berasal dari Meksiko. Setelah itu, Leonard menjelaskan kehadiran dirinya dan kelompoknya adalah karena telah mendapat penglihatan tentang kiamat. Dan keluarga Ericlah yang telah terpilih untuk melakukan pengorbanan itu untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia. Mereka harus memilih salah satu anggota keluarga untuk dikorbankan. Jika mereka tidak memilih, maka kiamat akan terjadi. Mereka juga diberitahu bahwa tidak dapat melakukan bunuh diri, dan harus ada yang membunuh di antara mereka. Leonard menambahkan, jika mereka juga adalah orang yang terpilih untuk melakukan pengorbanan, di setiap penolakan yang diberikan, untuk mencegah kiamat terjadi. Mereka pikir mereka semua telah gila. Namun, mereka berempat diberikan penglihatan yang begitu kuat dan begitu nyata tentang datangnya kiamat. Dan penglihatan itulah yang menuntun mereka sampai berada di hadapan Eric dan Andrew, untuk membujuk membunuh salah satu anggota keluarga mereka. Di penawaran pertama, Eric dan Andrew tentu saja dengan tegas menolak melakukannya. Kemudian, Redmond melangkah maju dan memasang topeng putih di kepalanya.
Dan Eric sempat melihat sebuah sinar yang menyilaukan datang dari arah luar. Part of humanity. Sesaat kemudian, Sabrina dan Adrian menancapkan senjata mereka ke kepalanya, dan disusul Leonard yang memenggalnya. Help me take Redmond outside. Setelah mereka menyingkirkan mayat Redmond dan membersihkan lantainya, Leonard menyalakan televisi untuk menunjukkan pada mereka tentang peristiwa yang telah terjadi. Bahwa telah terjadi gempa bumi dan tsunami yang dahsyat di beberapa bagian dunia, menyebabkan banyak korban jiwa. Tsunami Warning Center issued its strongest warning to the islands of Hawaii. This resort on Hawaii has already been evacuated. The systems gave plenty of time to evacuate the coasts. I'll stay. Watching. Till we see what was shown to us. In the Pacific, registering 8.6 on the Richter scale, a catastrophic earthquake. This second quake now, Oh, which is Jesus God. not going to be safe. And we've just gotten word the tsunami has... Crap, this is what I saw. Go to your room till I tell you to come out. This choice of sacrifice and save the world. We told you. Menjelang malam, Wen mencoba melarikan diri melalui ruang bawah tanah, tetapi Leonard berhasil mengejarnya dan membawanya kembali ke rumah. I'm afraid the rule is that no one's allowed to leave. We all are. We were targeted. Kemudian, Andrew yang masih belum bisa menerima kejadian itu, menuduh mereka telah ditargetkan karena pasangan gay. Dia juga mengenali Redmond sebagai pria yang pernah menyerangnya di sebuah bar. Hal itu membuat Adrian ragu dan mempertanyakan alasan mereka berada di sana, tapi Leonard bersikeras bahwa bukan itu alasannya, lalu pergi meninggalkan mereka semua dan menyuruh untuk beristirahat. Go to sleep. I'm a human rights attorney, Leonard. Keesokan paginya, Adrian memasak sarapan untuk Wen. Sementara, Andrew memberitahu Eric bahwa ikatan tangannya mulai longgar, dan dia harus segera pergi ke mobil untuk mengambil senjata yang dibawanya. Dan tiba saatnya bagi mereka untuk memilih lagi. Namun, Andrew menjelaskan jika yang terjadi dengan mereka adalah suatu krisis kesehatan abad ke-21 yang unik, yang membuat mereka berada dalam hayalan dan berupaya menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Karena hal ini pernah terjadi di Angkatan Darat Louisiana, seorang warga menembak mati 3 orang prajurit militer. Mendengar penjelasan itu, Leonard pun tidak peduli dan tetap melanjutkan apa yang mereka yakini. Sementara itu, Wen menyelipkan sebuah pisau pada Eric. You have the opportunity. Counting on you, man. You're like my last. Kini giliran Adrian yang selanjutnya akan mati jika Eric dan Andrew tetap menolak untuk membunuh salah satu keluarganya. Adrian memohon agar mereka memilih, karena dia memiliki seorang anak laki-laki bernama Charlie, dan dalam penglihatannya, dia berkali-kali melihat kematian putranya. Dia memohon pada Eric dan Andrew untuk memikirkan hal itu, tetapi Andrew masih tetap berkata tidak. You don't have to do this. You guys are delusional. Kemudian, Adrian pun kembali memakai topeng putih sama seperti yang dilakukan Redmond. Lalu Leonard dan Sabrina memukul dan memenggal kepala Adrian. Setelah itu, mereka kemudian menyalakan berita, yang melaporkan penyebaran virus mematikan yang menyerang anak-anak. Saat Leonard dan Sabrina mencoba meyakinkan Eric dan Andrew lagi, Eric menyuruh Wen berteriak histeris untuk mengalihkan perhatian mereka.
Eric kemudian berhasil memotong ikatannya dan memberikan kesempatan pada Andrew untuk melarikan diri ke mobil mengambil senjatanya. Sabrina pun menyadarinya dan sempat melukai kaki Andrew, tetapi dia berhasil masuk ke dalam mobil untuk mengambil pistolnya. Saat Sabrina berhasil masuk, kemudian menyuruh Andrew untuk kembali, Andrew pun langsung menembak dan membuatnya menjatuhkan senjata, lalu kabur meninggalkan Andrew. Setelah itu, Andrew masuk ke rumah dan mengancam Leonard. Namun Sabrina tiba-tiba muncul, sehingga dia pun menembaknya. Setelah Sabrina tewas, Leonard memenggal kepala Sabrina. Di luar, Andrew mendapatkan dompet Redmond, dan mengkonfirmasi bahwa dialah orang yang pernah menyerangnya di bar, seorang pria bernama Rory. Andrew lalu memerintahkan Leonard untuk masuk ke kamar mandi sambil menodongkan pistolnya. You're wrong about all of us. Namun tidak lama kemudian, Andrew mendengar Leonard memecahkan kaca jendela. Andrew yang masuk dan mengetahui Leonard bersembunyi di balik tirai kamar mandi langsung menembaknya. Namun, tembakannya meleset dan mengenai lengan Leonard. Mereka pun berkelahi dan akhirnya Leonard berhasil merebut senjata Andrew. Turn on the TV if you want to be convinced. Kemudian, Leonard menyuruh Eric dan Andrew untuk menyalakan TV. Terlihat di berita, ratusan pesawat jatuh dari langit di seluruh dunia. It's like pieces of glass. God's fingers. Many as 700 airplanes having crashed. In a statement, airports around the globe are the images that we're seeing. They fill us with disquietude and hope. Leonard kemudian menirukan kalimat yang sama persis dengan pembawa berita, membuat Andrew percaya bahwa semuanya sudah diatur. But why do you think that everything that happened today? Yes. I think it's all coincidence. You already don't believe that. Let's get out of here. Can everyone come out onto the back deck now? Setelah itu Leonard lalu membawa Eric dan Andrew keluar, dan memberitahu bahwa mereka memiliki satu kesempatan terakhir untuk mencegah kiamat benar-benar terjadi. Leonard kemudian menggorok lehernya sendiri. Sesaat kemudian, badai dahsyat mulai terbentuk. Petir menyambar di mana-mana, serta lebih banyak pesawat jatuh dari langit. Eric dan Andrew kemudian masuk ke dalam. Lalu Eric menceritakan pada Andrew tentang kilatan cahaya yang dilihatnya saat mereka mulai membunuh Redmond. Dia mulai percaya bahwa visi kelompok tersebut benar adanya. Eric pun bersedia untuk menjadi korban berikutnya. Dia memberitahu Andrew tentang visi yang dilihatnya di masa depan, tentang bagaimana Andrew menua dan tetap dekat dengan Wen. Setelah itu, Eric meraih tangan Andrew agar Andrew bisa menembak dirinya. Andrew meratapi kematian Eric dan menjemput Wen. Mereka berjalan keluar dan melihat pondok mereka terbakar habis akibat tersambar petir. Mereka kemudian menemukan truk Leonard dan mengendarainya pergi dari tempat itu. Mereka mampir ke sebuah restoran kecil, di mana orang-orang berkumpul melihat berita tentang bencana yang telah berakhir. Pesawat telah mendarat dengan selamat dan jumlah kematian akibat virus telah melambat. Andrew dan Wen kemudian melanjutkan perjalanan mereka.